Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio ya. Dengan temanya pesonamu di matanya ya. Jadi apa yang membuat dia terpesona ya sama kamu gitu. Tapi ingat, ini general ya, tidak akan resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio gitu. Readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton gitu. Dan ambil aja ya nilai positifnya, buang negatif, bijaksanalah menyikapi. Kalau tidak resonate bukan energi kamu, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone ya atau handfree gitu saat mendengarkan ya. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja, lewati aja, skip aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton ya, skip aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Jadi simple. Kita akan lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu ya, sebelum kita baca pesonamu di matanya gitu, biar kalian tahu ya indikasinya gitu, hubungannya yang seperti apa gitu. Jadi kalian akan tahu ini resonate buat kamu atau tidak gitu, oke? Kita akan tarik 3 kartu di sini dari oracle-nya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Pesonamu di matanya. Oke. Ada express your love. Ada retreat. Oke, saat ini mundur ya. Kalian ada jarak jelas. Mungkin kalian diem-dieman, ada yang pakai topeng ya, very soon gitu. Maksudnya pakai topeng di sini dia masih cinta, masih sayang sama kamu, tapi kayak nggak berani maju gitu ya. Mungkin yang diliatin di depannya kamu dia baik-baik aja, seolah-olah nggak peduli sama kamu, nggak butuh kamu gitu, padahal stres banget mikirin kamu gitu ya. Jadi dia ini kayak menahan diri atau menyimpan perasaannya ke kamu ya, agar mungkin kamu apa ya, biar kamu nggak tahu gitu perasaan dia yang sesungguhnya gitu ya. Biasanya orang seperti ini tuh ada ego ya, ada gengsi gitu ya. Very soon di sini mungkin orangnya sulit untuk membuat keputusan gitu ya, untuk maju ke kamu atau enggak gitu. Kita lihat ya dari kartu tarotnya, kita lihat dulu. Ada Five of Swords, ada Eight of Cups, ya kan, seperti yang aku bilang tadi, orang ini manipulatif ya. Dia berusaha untuk move on dari kamu, ninggalin perasaannya ke kamu gitu. The Sun, ada The Hybrid ya. Kalian ada pertengkaran di sini, hubungan kalian berantakan ya, hancur karena ada ego di antara kalian berdua ya. Hubungan juga mungkin banyak dramanya ya, manipulatif mungkin. Bisa dia, bisa kamu ini kayak selingkuh gitu ya. Untuk beberapa mungkin ada hubungan orang ketiga ya, atau dia lebih percaya omongan orang lain daripada kamu gitu ya. Dan kamu meninggalkan dia, mungkin kamu curiga sama dia gitu ya, kamu curiga dia punya yang lain gitu ya, dia selingkuhin kamu dan kecurigaan kamu benar, dan kamu terpaksa untuk meninggalkan dia gitu, meskipun kamu cinta dan sayang sama dia gitu ya. Kamu berusaha move on di sini, kamu berusaha untuk menenangkan diri kamu saat ini. Jadi kamu dan dia saat ini nggak ada komunikasi ya, gitu. Ini satu momen dimana kamu merasa sakit hati ya, kecewa banget gitu, kecewa terhadap seseorang ini ya. Kamu punya pengalaman buruk di masa lalu ya, akibat perbuatan dia yang mengkhianati kamu, curangin kamu gitu ya, mungkin memanfaatkan kamu juga untuk beberapa ya. Ini membuat kamu benar-benar nggak merasakan kebahagiaan. Tapi bagusnya ya, mungkin kamu lebih ke mencari kebahagiaan kamu melalui spiritual gitu ya. Jadi
ketika seseorang itu merasa hancur ya, merasa jatuh, merasa dalam titik terendah, itu kan kembalinya kan ke situ gitu loh ya, ke spiritual gitu. Dan disinilah mungkin kamu lebih masuk ke dalam diri kamu, mencari pencerahan-pencerahan gitu istilahnya ya, gitu ya, memperbaiki diri kamu gitu ya, tapi dalamnya kamu gitu loh, karena kan yang hancur kan dalam juga gitu loh. Nah, sedangkan dia di sini berusaha move on dari kamu ya, dia mungkin punya hubungan yang lain ya, dia sebenarnya cinta sama kamu, tapi dia nggak mengekspresikan perasaan cintanya gitu, dia lebih meninggalkan kamu gitu ya, mungkin karena ada konflik di sini dengan kamu sehingga dia memilih untuk karena orang manipulatif ya, dia juga seperti menipu dirinya sendiri gitu. Yang dia lakukan ini kan tindakan yang merugikan dia sendiri sebenarnya ya, karena sejauh ini dia ingin move on pun nggak bisa gitu loh. Desan ya, seperti dia ingin kembali gitu, dia nggak menemukan kebahagiaan dia gitu, meskipun mungkin sebelumnya dia lebih memilih selingkuhannya dibanding kamu gitu, tapi dia nggak ngerasa bahagia gitu ya. Dan desan di sini seperti harapan ya, the high priest, harapan, dan juga mungkin dia mendapatkan satu pencerahan gitu ya, atau kesadaran yang dimana merasa bersalah gitu ya sama kamu gitu ya. Dia sadar dia sudah mengecewakan kamu, dia sadar dia sudah mengkhianati kamu, sehingga dia di sini ingin minta maaf gitu ya. Dia ingin terbuka di sini tentang perasaannya ya, karena dia selama ini menyembunyikan perasaannya, menutup-nutupi perasaannya dari kamu gitu. Banyak hal di sini yang dia tutupin dari kamu ya, banyak di sini ya. Mungkin dia punya masalah ya, punya masalah yang dia bawa ya, jadi kayak mungkin dia punya pengalaman masa lalu yang belum dia sembuhkan atau selesaikan ya, sehingga ketika dia bertemu dengan kamu dia mengulang hal yang sama, itu juga bisa gitu. Tapi karena ini koneksinya dengan kamu, aku ngeliatnya ada koneksi spiritual, mungkin disinilah dia sadar gitu loh saat berpisah dari kamu ya. Dia kan nggak bisa move on gitu, makanya dia mungkin lebih mencari gitu ya, mencari ke dalam diri, apa sih yang membuat dia merasa seperti ini gitu, kok mungkin rasanya dengan kamu tuh beda, nggak sama dengan yang lain-lain gitu istilahnya, seperti itu ya. Tapi di sini aku ngelihatnya belum ada indikasi dia maju ke kamu ya, belum gitu. Dia masih masih berusaha gitu ya, masih berusaha, masih menahan dirinya ya, dia masih menahan dirinya gitu ya, masih berusaha untuk tetap tenang gitu ya dia di sini. Ada tower ya di sini bottomnya, jadi aku lihatnya sih lebih ke hubungan kalian udah berpisah gitu, ada pertengkaran gitu. Ini kayak yang tiba-tiba aja gitu loh terjadi gitu, kayak ada shocking moment gitu ya. Ya shocking moment di sini yang seperti aku bilang tadi ya, mungkin tiba-tiba aja dia ninggalin kamu atau nyelingkuhin kamu gitu ya, ada sesuatu hal yang mengejutkan gitu, kamu tahu dia selingkuh gitu, itu kan kayak sakit banget di kamunya gitu loh, sehingga kamu meninggalkan hubungan ini gitu, kamu berusaha move on di sini gitu ya. Ada koneksi spiritual, jadi aku ngelihatnya lebih ke mungkin kamu masih merasakan energi orang ini gitu loh ya. Ini nggak bicara apakah dia kembali atau enggak ya, yang jelas koneksi kamu dan dia itu seperti ini, dan kita akan lihat
pesona kamu di matanya gitu. Apa yang sebenarnya membuat dia tuh tertarik sama kamu gitu, karena ada express your love ya. Jadi aku ngelihatnya express your love di sini, dia belum bisa move on dari kamu, dia masih punya perasaan sama kamu gitu ya. Eight of Cups di sini ingin move on tapi nggak bener-bener move on gitu. Nggak, mohon maaf, meninggalkan hubungan tapi nggak bener-bener gitu ya. Dari segi perasaan dia masih punya rasa gitu ya. Sun di sini ada energi Leo juga ya, jadi bisa dibilang egonya juga cukup tinggi orang ini gitu ya. Mungkin nggak mau mengakui perasaannya, makanya ada express your love ya. Dia menutupi perasaan yang sebenarnya dari kamu gitu. Coba kita lihat ya, pesona kamu di matanya tuh apa gitu untuk Scorpio. Pesonamu di matanya di sini kita akan lihat ya. Untuk zodiak di sini Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Kita lihat ya, pesonamu di matanya. Di sini ada Eight of Swords, pesonamu di matanya. Oke. Ada Nine of Swords ya. Pesonamu di matanya. Aku ngeliatnya gini. Nine of Swords ini mungkin ketika dia stres gitu ya, ketika dia banyak pikiran, mungkin dia lebih bisa terbuka dengan kamu gitu ya. Kayak mungkin kamu itu bisa menjadi teman apa ya, di saat dia stres gitu loh istilahnya ya, gitu. Kayak teman ngobrol dia gitu loh istilahnya. Kamu bisa dijadiin temen dia di saat dia stres gitu istilahnya ya, saat dia galau gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa menenangkan dia di saat dia merasa seperti itu gitu ya. Kayak mungkin dia ada cerita ke kamu atau curhat ke kamu gitu. Nah itu kayak dia ngerasa bisa sedikit membuat dia lega gitu ya, ngerasa stresnya agak hilang gitu ya. Kita lihat pesonamu di matanya. Hermit. Di sini ada Hermit tuh kan. Hermit di sini adalah seseorang yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan gitu, yang membuat dia nyaman, tenang ya. Nine of Swords ya, di saat dia merasa bingung, stres atau apa gitu ya, dia mungkin curhat ke kamu, cerita ke kamu, dan ini dari kamu itu kayak dia mendapatkan solusinya atau pencerahan apa gitu ya, yang bisa membuat menenangkan hatinya dia gitu. Ini ya yang membuat dia terpesona sama kamu gitu. Kita lihat lagi. Ada Ten of Wands. Oke. Ten of Wands di sini aku ngelihatnya kamu lebih ya, kamu bisa menyelesaikan semua masalah kamu sendiri gitu ya. Seolah-olah kamu itu enggak apa ya, kayak enggak, bisa dibilang kayak nggak nyusahin dia gitu loh ya. Mohon maaf ya, sebenarnya ini bukan kata-kata yang tepat ya, tapi kayak kamu tuh bisa menyelesaikan masalah kamu tuh sendiri gitu loh. Kamu nggak apa ya, kayak seolah-olah nggak butuh orang lain, bantuan orang lain, selalu ngeribetin orang lain, itu enggak gitu loh ya. Ini yang dia lihat dari kamu tuh seperti itu gitu, makanya dia terpesona oleh kamu gitu. Kamu bisa menyelesaikan semua pekerjaan kamu sendiri atau masalah kamu sendiri gitu loh istilahnya ya, gitu. Apalagi di sini ada Death. Oke. Death. Oke. Oke, karena di sini ada Hermit ya. Aku ngelihatnya di sini lebih ke
karena mungkin kamu memberikan pencerahan atau solusi di saat dia stres, itu kayak kamu itu seperti orang yang bisa ngebantu merubah dia gitu loh, merubah dia. Mungkin karena kamu ya, mungkin karena kamu entah kata-kata atau apa gitu ya, itu kayak membuat dia tuh sadar gitu loh, dan itu bisa membuat dia tuh berubah gitu ya, istilahnya ke arah yang lebih baik gitu, seperti itu ya, memberikan perubahan gitu loh istilahnya pada dia ke arah lebih baik gitu. Yaitu mungkin dia punya masalah apa, cerita ke kamu, dia selalu nemuin solusi gitu, istilahnya seperti itu loh ya gitu. Pesona kamu di matanya, kita lihat lagi. Ada Seven of Pentacles. Kamu orangnya sabar di sini. Kamu orangnya sabar, dan di sini kamu juga orang yang ya, mungkin kamu orang yang banyak memberikan waktu untuk dia. Ya. Ini yang membuat dia tuh terpesona gitu. Kamu selalu, ya, kamu sabar menghadapi dia, kamu selalu memberikan waktu kamu buat dia gitu loh. Ya, ini kayak kamu tuh mungkin membuang waktumu untuk dia gitu loh. Itu selalu gitu ya. Mungkin ya seperti gue bilang tadi ya, mungkin di saat dia punya stres gitu ya, ataupun punya banyak masalah, itu kan dia selalu mungkin larinya ke kamu gitu, ceritanya ke kamu. Jadi ini kayak seperti kamu memberikan waktu kamu untuk dia gitu loh ya, menemani dia gitu ya, berpikir untuk menyelesaikan masalah dia gimana gitu ya. Kamu orangnya sabar di sini ya, sabar gitu, itu yang dia suka dari kamu. Kamu orangnya sabar gitu. Mungkin juga gini, ketika dia nggak ada di sisi kamu, itu kamu sabar nunggu dia gitu. Misalkan contoh ya, dia kemana gitu ya, atau kalian janjian di mana gitu ya, misalkan ketemuan atau gimana gitu ya, itu mungkin dia agak telat gitu ya datang gitu. Nah itu kamu sabar nunggu gitu, istilahnya seperti itu. Kamu nggak banyak ngomong, nggak banyak komplain gitu ya, kamu pokoknya kayak seolah-olah kamu tuh bisa ngertiin dia gitu loh gitu. Mungkin dia punya kesulitan gitu ya di jalan gitu istilahnya, atau apa gitu ya, yang membuat dia kayak telat atau lambat untuk datang nemuin kamu, istilahnya seperti itu. Nah, ini mungkin nggak sekali dua kali ya, seperti itu, mungkin sering terjadi seperti itu gitu. Makanya aku ngerasa di sini ini yang membuat dia tuh tertarik sama kamu, pesona kamu tuh gitu gitu ya, yang membuat dia terpesona tuh gitu. Kamu sabar di sini, kamu nggak komplain, nggak nuntut, nggak cerewet, istilahnya seperti itu gitu. Kamu pokoknya nungguin dia sampai dia datang gitu, istilahnya kayak gitu. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Scorpio ya. Kamu bisa dealing dengan sesama Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi di sini semua zodiak bisa ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Dan ingat, ini tidak resonate buat kalian semua ya. Ambil saja mana yang resonate gitu. Kalau tidak resonate berarti bukan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kalau nggak pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.